sahabat-sahabat, saudara-saudara saya semua, bertemu kembali dengan saya. Ini kalau kemarin dalam tutorial saya terdahulu yang sudah saya peragakan menggunakan busana gaya Solo, dan ada request yang lain yaitu gaya Yogyakarta. Dan saya siapkan segala berampe yang berkaitan dengan itu. Sama dengan kalau pakai jariknya sama. Pertama kita pakai alas kaki. Nah ini slop, kita pakai alas kaki. Berikutnya adalah kain. Ini kain jariknya. Model Yogyakarta umumnya ada corak latar belakang putih. Kalau model Solo ini dominannya warna coklat. Nah, kemudian untuk motif kain ini bermacam-macam, jangan sampai terbalik. Ini kalau kurang pas bisa dilihat-lihat supaya wirunya. Nah, ini tumpalnya di sebelah kiri banyak kalau model Jogja. Nah, ini kita lihat dulu atas bawahnya. Ini sama, atas bawahnya tidak ada yang beda karena simetris, dan kita coba memakainya. Nah, jangan lupa sebenarnya untuk di dalamnya ini tidak pakai celana atau training seperti ini ya, umumnya pakai celana pendek, tapi karena kemarin saya pakai kolor kelihatannya bisa melanggar undang-undang pornografi, makanya saya sekarang pakai training. Sebenarnya idealnya adalah pakai kolor. Ini pakainya hampir sama. Nah, ini kalau wirunya sedikit kita ambil ini dan kita paskan. Kira-kira tengahnya di mana nih? Kita bisa ukur tengahnya lewat di belakang yang kelihatan ini. Tengahnya di mana nih? Kita tengahkan. Nah, kira-kira di sini tengahnya. Kira-kira di sini. Dan kalau pakai kainnya prinsipnya sama. Ini paling tidak di sini motif tengahnya sudah kelihatan, antara kiri kanan seimbang. Ini tengahnya di sini. Nah, hingga kira-kira antara kiri dan kanan ini simetris supaya kelihatan bagus. Saya akan coba memakai ini sama saja. Ini stagennya sudah kita gulung seperti yang kemarin Solo. Nah, ini kita gulung ke sini. Nah, supaya gampang, ini atasnya bisa kita tarik. Set. Nah, yang kencang. Ini baru kita putar beberapa putaran supaya kuat. Tidak perlu memakai tali rafia. Dari 3-4 putaran baru kita putar ke arah naik. Kita naik, dan wirunya ini jangan sampai lepas. Nah, ini naik, jadi stagen ini dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Kalau ini kepanjangan sampai sini susah, kita tepuk. Di kemarin kita untel-untel, kita harus selipkan di sini. Nah, yang pertama begini, ini kalau kain motif diusahakan di sini simetris. Misalnya ini batikannya di sini, kita batikannya di sini. Coba kalau kita lihat dari belakang, tentu ini simetris juga. Oke, tentu begitu. Dan ini tumpal atau ujung kain, ini tumpal namanya, yang berwarna putih ini. Kalau model Jogja, wirunya tumpalnya harus di luar, karena membedakan dengan Solo. Ini tumpalnya di luar, dan jatuhnya di sebelah kiri, tangan kiri saya, di sebelah kiri. Ini namanya tumpal. Nah, gunanya wiru ini, kalau misalnya tidak lurus, ini wirunya bisa ditarik ke atas, ini untuk setel supaya tengah. Nah, ini dan sama ini di bawah mata kaki, Nah,
Kalau pakai training tadi bawahnya kurang rapi karena ada celana. Nah, ini cuma gambaran saja. Nah, ini di bawah mata kaki. Berikutnya adalah memakai sabuk. Sabuknya kalau model Jogja ini disebut dengan lontong. Nah, umumnya bedanya lontong dengan cindi. Kalau cindi umumnya motif, kalau Jogja yang polos-polos saja. Yang polos umumnya seperti ini, ada dua contoh. Ini yang polos, yang standar, tapi biar lebih agak variatif, biar lebih ganteng, saya memakai yang sedikit ada motif tapi tetap satu warna. Supaya kita pasangkan, sudah kita gulung seperti ini supaya gampang masangnya. Ini sama kakinya, kalau perempuan gini agak lebar, terus ini kita gulung. Kita yang membedakan model Solo dan Jogja, kalau model Solo ini gulungannya dari atas ke bawah kelihatannya ngetrak. Tapi kalau model Jogja tidak harus begitu. Model Jogja bisa ditumpuk. Kenapa? Nanti alasannya akan saya sampaikan lagi. Jogja, kita putar terus. Ini juga ngetrap karena sabuk saya semuanya panjang. Sebenarnya tidak harus panjang ini. Ini juga bisa ditumpuk terus, tidak harus ada trapnya. Karena kita akan memakai sorjan yang nanti kalau pun ngetrap akan ketutup. Wah. Nah, ini jatuhnya kalau panjangan bisa kita tekuk sedikit supaya pas sesuai dengan yang kita inginkan. Pasnya di sini. Ini untuk kerapian. Setelah ini kasih di sini dom bundel bisa tekuk supaya tidak kelihatan dom bundel. Tapi kalau misalnya kita kelupaan dom bundelnya, ini bisa ditekuk, dimasukkan ke bawah. Begini aja. Baru kemudian kita memakai efek timang. Memakai efek timang. Efek timangnya ini sama, umumnya kalau model Jogja sih seringnya polos prasojo. Ini tanpa kita peniti nggak apa-apa karena kita sudah diikat dengan efek mana. Kalau model Solo ini 2 jari. Kalau model Jogja yang saya tahu tidak ada patokannya, jadi bisa di tengah-tengah, nggak masalah. Ini kemudian masih sama, kita masukkan kencangnya berapa kita sesuaikan, kita tarik. Nah, kita masukkan di sini, ini kita masukkan, jatuhnya di samping. Nah, ini tanpa dipeniti pun tidak akan kelihatan. Sama, ini sudah rapi. Yang paling susah adalah proses di sini. Ini kalau model Solo ada patokan 2 atau 3 jari. Kalau model Jogja tidak ada patokannya. Ini umumnya ini lontong. Kalau Solo disebut cinde, ini disebut dengan lontong. Umumnya polos, tapi saya supaya lebih bagus, saya menggunakan motif tapi satu warna. Termasuk epek ini kalau Jogja seringnya polos. Tahap berikutnya adalah ini sudah saya siapkan. Ini sorjan. Sorjan model, kalau sorjan pasti Jogja ya. Nah, kalau sorjan itu pasti menangkapnya ke arah kanan ya, dari kiri ke kanan. Model Jogja. Dalam ada kancing. Kalau model yang pakem lagi di sini, dalam ini ada kantong di sini. Kantongnya di dalam, tapi ini sudah modifikasi.
Ya, akan saya coba pakai. Pakainya seperti pakai baju biasa. Surjan. Nah, surjan ini arahnya ke sini. Ini ada kancing dalam. Kita kancingkan dulu yang di sini. Berikutnya kita kancingkan di sini. Ini ada beberapa kancing juga. 1, 2, 3. Nah, ini ada knop. Kita paskan juga supaya rapi. Ini agak susah. Biasanya perlu bantuan asisten. Ini adalah model surjan. Kenapa tadi diatrap? Karena nggak kelihatan juga ketutup ini. Nah, sudah jadi surjan. Sekarang belangkon model Jogja. Kalau Jogja pasti ada mondolnya di belakang. Kainnya, batiknya ini berlatar putih. Di Jogja yang membedakan dengan Solo adalah itu. Makanya sama dari depan ke bawah. Ini JBA-nya namanya keluar. Kemudian sinopaten lain-lain. Ini patokannya pokoknya pantasnya lah, kira-kira pantasnya satu jari. Ini setelah itu masih keris. Di sini saya ada beberapa keris supaya teman-teman bisa membedakan. Ini model keris Jogja. Ya, sebentar saya taruh dulu. Ini gayaman Jogja, lebih kecil, lebih simpel. Gayaman Jogja, Solo juga ada gayaman. Ini model Jogja, lebih simpel, praktis. Ini juga simpel, namanya Branggah. Branggah Jogja, coba kita bedakan. Kalau Solo namanya Ladrang, ini lebih besar. Kita bandingkan ya. Model Jogja, model Solo, Ladrang, Branggah. Nah, Solo lebih nyeni, tapi ini kembali ke selera. Karena kita menggunakan busana Jogja, tentu yang Solo ini, yang Ladrang Solo kita taruh, dan kita memakai keris model Jogja. Masukkan saja di sini. Ini cara berapikan. Nah, seperti ini. Kalau kita memakai aksesoris, saya ambil aksesorisnya. Ini macam-macam modelnya, tapi saya pakai ini aksesoris yang saya pilih. Kalau Solo kita pakai di sebelah kiri, kalau ini kita pakai di sebelah kanan. Dia harus ngaca, karena tidak ngaca saya tidak tahu pas atau belum, nanti bisa disampaikan di komentar. Kalau ngapurancang Solo ini tangan kiri di depan, kalau Jogja biasanya gini. Silakan nanti mohon kritik dan saran. Jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa komen supaya saya bisa memperbaiki konten-konten saya ini. Nih, ya, kita perhatikan model Jogja. Diusahakan tengahnya simetris kalau pakai kain batik. Oke, ini tetap di bawah mata kaki, di depan. Tumpalnya di sebelah kiri. Kemudian diusahakan kiri kanan depan juga simetris. Ini putih di sini, putih sini. Nah, ini. Ya demikian, sampai bertemu kembali di konten saya berikutnya. Terima kasih. Rahayu.